Selamat pagi teman-teman semua, dan selamat pagi buat dosen pembimbing kami, Bapak Rudiarman Purba. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil materi yang diberikan dosen pembimbing kami, Bapak Rudiarman Purba. Sebelum memulai presentasi kami, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, saya sebagai moderator yang bernama Jessica Sinurat dengan NPM 210.519 dan teman saya bernama Feni Yasnusa Yasaragi dengan NPM 210.511. Adapun judul presentasi kami yaitu Memahami Anak Usia Pra-Remaja. Usia pra-remaja merupakan masa peralihan antara masa anak dan masa dewasa yang berlangsung kira-kira usia 12 tahun sampai 17 tahun. Remaja sendiri mempunyai arti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Problematika dalam memahami anak usia pra-remaja. Yang pertama, masalah yang kerap kali terjadi adalah perbedaan keinginan dan pemikiran antara orang tua dan anak. Yang kedua, orang tua cenderung menuntut anaknya mengikuti semua keinginan dan kerap kali menganggap sang anak masih terlalu kecil untuk memahami segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, bagi orang tua dan guru, masalah besar apabila mendapati anaknya yang kerap kali tidak memiliki kesepahaman dengan keinginan orang tua dan guru. Yang keempat, orang tua lebih cenderung memaksakan keinginan mereka dan sang anak cenderung bersikap tegas pada pendiriannya apabila keinginan yang dimaksud tak dapat mereka penuhi. Orang tua perlu memahami karakter dan pola perilaku anak usia para remaja. Yang pertama, masa pancaroba. Yang kedua, masa pubertas. Dan yang ketiga, mencari identitas diri. Karakteristik memahami usia para remaja. Yang pertama, karakteristik pra remaja usia 12 tahun, yaitu A. Mulai bersikap kritis. B. Rasa setia kawan yang kuat terhadap kelompoknya. C. Cepat lelah dalam berkomunikasi dan jangka waktu perhatian berubah-ubah, bisa lama bisa juga sebentar. Yang kedua, karakteristik pra-remaja usia 13 tahun, yaitu A. Perhatian dapat berlangsung lama. B. Penyesuaian diri sudah lebih baik. C. Lebih spontan dan antusias. D. Pola berpikir sudah lebih abstrak, misalnya mengenai hukum, keadilan, kebenaran, dan kejujuran. Yang ketiga, karakteristik pra-remaja usia 14 tahun sampai 17 tahun, yaitu A. Kematangan dalam organ. B. Pertumbuhan sangat cepat sehingga tampak kurang proporsional dan anak menjadi cepat lelah sehingga emosional atau sering marah-marah tanpa sebab, nervous, dan gelisah. C. Fase negatif sehingga menjadi kurang minat dengan teman, menarik diri, lebih banyak menyendiri. D. Prestasi di sekolah menurun menjadi malas. E. Mudah bosan terhadap waktu maupun situasi dan mengekspresikannya dengan kata-kata kasar. F. Sering terjadi pertentangan baik dengan orang sekitar, saudara, dan lingkungan. Ciri psikologis umum usia pra-remaja, yaitu yang pertama, menolak tokoh otoriter. Yang kedua, sangat emosional, cepat marah dan berontak serta senang pada pertarungan. Yang ketiga, sikap kasar atau benci pada jenis kelamin yang berlawanan. Dan yang keempat, kehilangan kepercayaan diri karena kekhawatiran pada ketidakmampuannya dalam mengadakan hubungan sosial ataupun pribadi. Ada beberapa contoh kenakalan yang terjadi pada usia pra-remaja, yaitu yang pertama, berbohong. Yang kedua, pergi keluar rumah tanpa pamit. Yang ketiga, keluyuran. Yang keempat, begadang. Kelima, membolos sekolah. Keenam, berkelahi dengan teman. Ketujuh, berkelahi antara sekolah. 8, merokok. Ke-9, membaca buku porno. Ke-10, melihat gambar porno. Ke-11, menonton film porno. 12, mengendarai kendaraan bermotor tanpa SIM. 13, kebut-kebutan ataupun mengebut. 14, minum minuman keras. 15, kumpul kebo. 16, hubungan seks di luar nikah. 17, mencuri. 18, mencopet. 19, menodong. 20, menggugurkan kandungan. 21, memperkosa. 22, berjudi. 23, menyalahgunakan narkotika. Dan yang ke-24, membunuh.
Penyebab terjadinya kenakalan remaja, krisis identitas, perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi. Yang pertama, terbentuknya perasaan akan konsentrasi dalam kehidupannya. Yang kedua, tercapainya identitas peran. Kenakalan remaja terjadi karena remaja gagal mencapai masa integrasi kedua. Faktor eksternal dalam keluarga. 1. Penceraian orang tua. 2. Tidak adanya komunikasi antar anggota keluarga. 3. Perselisihan antar anggota keluarga bisa memicu. 4. Pendidikan yang salah di keluarga, seperti terlalu memanjakan anak, tidak memberikan pendidikan agama, atau penolakan terhadap eksistensi anak, bisa menjadi penyebab terjadinya kenakalan remaja. Yang kedua, teman sebaya yang kurang baik. Yang ketiga, komunitas atau lingkungan tempat tinggal yang kurang baik, membentuk gen yang mengutamakan perbuatan kekerasan sebagai cara untuk mendapatkan atau meningkatkan status. Curhat anak. Aku ingin orang tuaku bisa memahami dan mengerti aku. Dengan mengetahui dan memahami karakteristik usia remaja, setidaknya orang tua atau guru dapat lebih bersikap terbuka dalam berkomunikasi dengan anak, dalam mengungkapkan maksud dan tujuan serta keinginan-keinginan. Sediakan waktu untuk sekedar berbagai pengalaman dan diskusi kecil atas masalah-masalah yang terjadi pada hari itu juga. Mau mendukungku. Beri dukungan atas apa yang mereka utarakan dan bersikap empati serta berpikir positif pada tujuan dari apa yang menjadi keinginan mereka. Dan selalu menyayangi dan memperhatikan padaku. Kasih sayang dan kepedulian dari orang tua ataupun guru akan menjadi anak nyaman dan siap melangkah ke perkembangan selanjutnya, yaitu menjadi remaja dewasa yang matang secara mental dan emosi. Apabila beberapa hal tersebut sudah diperoleh, niscaya akan merasa nyaman berada dalam rumah dan tidak lagi berusaha mencari jawaban-jawaban atas keraguan mereka di luar lingkungan keluarga. Kematangan mental dan emosi yang pada akhirnya mereka siap untuk mengaktualisasikan atau mewujudkan peran mereka dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Mengelola. Kebanyakan orang tua sekarang lebih mampu mengelola anaknya ketimbang mengasuh atau mendidiknya. Mengelola adalah kegiatan yang dilakukan dengan pikiran logis, contohnya menyelesaikan pekerjaan rumah, mengikuti anak les pelajaran dan sebagainya. Mengingatkan anak untuk makan, mandi dan tidur. Orang tua memperlakukan anak-anak seperti karyawan di kantor yang perlu dikontrol dan diawasi dengan seperangkat aturan. Mengasuh. Mengasuh merupakan kegiatan yang menggunakan pikiran dan perasaan, serta memberi pelukan, pujian dan menyemangati ketika anak-anak tertekan, memberikan kehangatan untuk menenteramkan mereka dan memberikan mereka waktu berkualitas. Selain itu, yang tak kalah pentingnya adalah mengetahui siapa mereka dan membantunya menjadi seperti apa yang ada dalam dirinya, bukan menjadikan mereka seperti apa yang kita inginkan. Mengelola versi mengasuh. Analogi yang paling buruk tentang pengasuhan anak adalah yang mengibaratkan anak seperti gumpalan tanah liat dan orang tua adalah pematungnya. Hal ini menggambarkan bahwa anak berada dalam pihak yang pasif dan tak berdaya sama sekali. Anak diposisikan tidak memberikan kontribusi dalam proses tumbuh kembangnya. Hal ini pada akhirnya gagal dan sangat merugikan perkembangan anak itu sendiri. Hidup di atas garis, aman, berharga, bernilai, dipahami, kasih. Tanggung jawab, kebebasan, solusi, kemauan, pilihan, menyalahkan, berdalih, membenarkan, mengingkari, menyerah, takut, tidak mampu, bukan siapa-siapa, merasa sendiri, benci dan dendam. Hidup di bawah garis. Sekian, terima kasih.